Kementerian Perdagangan membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang disebut sebagai langkah pengendalian sesuai dengan aturan tata niaga serta keberpihakan pada produksi dalam negeri yang terdampak selama ini. Lalu seberapa efektif Satgas ini dapat menekan angka kerugian tersebut? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Moga Simatupang. Selamat sore, Pak Moga, apa kabar? Selamat sore Mas Bram, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Langsung saja Pak Moga, jadi artinya sejauh ini dalam pantauan Kemendak sendiri efektivitasnya seperti apa? Sudah seberapa bisa menekan barang ilegal dan juga oknum nakal begitu Pak? Ya, Permendak ini kan baru ditandatangani oleh Pak Menteri tanggal 18 Juli 2024 ya. Jadi kami masih memerlukan petunjuk teknis yang saat ini pada tahap finalisasi. Terkait efektivitas dari Satgas ini, nanti kami akan koordinasi dengan kementerian lembaga yang masuk dalam keanggotaan, juga masukan masyarakat, dari situ akan kelihatan hasil pengawasan yang kita akan lakukan. Oke, jadi artinya sebetulnya yang dituju ini adalah seller yang di lapangan yang menjual langsung ke masyarakat atau distributor yang mendatangkan Pak? Jadi maksudnya apakah ini memang akan di-cut ketika barang sudah ketika nyampai pertama di Indonesia begitu Pak Moga? Ya, yang kita awasi adalah gudang-gudang importir dan gudang-gudang distributor. Yang kita tim Satgas akan melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen perizinan impor, seperti persetujuan impor, laporan surveyor, kalau itu diwajibkan LS ya, dan juga pemenuhan kewajiban standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sejauh ini sebetulnya dari data yang dimiliki oleh Satgas maupun Kementerian Perdagangan begitu, seberapa banyak yang tidak sesuai dengan aturan tata niaganya Pak? Atau kemudian jangan-jangan memang sangat masif yang beredar di masyarakat di lapangan begitu, barang-barang tidak sesuai SNI, barang KW misalkan untuk 7 komoditas tadi? Ya, berdasarkan informasi dari Kadin ya, terdapat perbedaan data yang cukup signifikan antara data yang bersumber dari BPS dan data yang bersumber dari negara asal. Sebagai contoh untuk HS61 yaitu pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, itu terdapat selisih perbedaan nilai impor sebesar 150,70 juta US dollar. Kemudian untuk HS62 untuk mantel, jaket, blazer, dan pakaian terusan, itu terdapat perbedaan angka sebesar 159,93 juta US dollar. Begitu pula untuk HS63 terjadi selisih sebesar 249,87 US dollar. Oke. Jadi artinya datanya sudah ada begitu ya. Nah ini saya mengaitkan kembali kepada soal efektivitas yang saya tanyakan di awal tadi Pak. Artinya dengan data yang sudah ada, seberapa waktu yang kemudian dibutuhkan atau dijanjikan Satgas ini kepada masyarakat untuk bisa menangani dan juga menertibkan begitu Pak Moga? Ya, Satgas ini akan berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Tentunya setelah bisnis ini jadi, kami berharap ya sekitar Selasa atau Rabu sudah jadi, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga untuk menyusun strategi sekaligus melakukan pengawasan di lapangan. Oke, nah yang dimaksud pengawasan di lapangan, apakah ini artinya akan ada razia kepada penjual, seller yang di lapangan atau seperti apa? Karena kan ini tentu juga mendapatkan reaksi dari masyarakat, terutama penjual begitu Pak. Jadi Satgas ini belum bekerja, Satgas ya. Mas Bram belum bekerja. Rencananya akan seperti apa Pak Moga? Ya, rencananya kita akan bekerja dengan lokus distributor dan importir. Kita tidak turun ke pasar-pasar Pak. Baik. Terkait dengan adanya pengawasan di lapangan, di pasar-pasar, bisa jadi itu kementerian lembaga diberi kewenangan sesuai dengan undang-undang dan kewenangan yang dimiliki. Oke, jadi artinya kalau Badan POM, dia kan bisa aja melakukan pengawasan di bidang kosmetik karena undang-undangnya memungkinkan. Baik, berarti secara tupoksi Satgas ini tidak akan langsung begitu ya? Ya, seperti barang-barang KW bisa aja di Jenhaki, Kemenkumham melakukan pengawasan seperti itu. Oke, baik-baik. Kami menangkap maksud Anda, Pak. Nah, kalau ketika bicara soal distribusi, bagaimana soal yang via online begitu, Pak? Ini juga kemudian dikhawatirkan bahwa ketika tidak bertemu langsung, tidak ada orangnya langsung di Indonesia ini, maka juga tidak masuk dalam pantauan begitu.
Adakah langkah yang juga disiapkan oleh Satgas ini, Pak? Ya, kalau yang online itu kan perdagangan melalui e-commerce sudah diatur melalui Permendak 31 tahun 2023 ya, melalui terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Jelas di situ pasal 11 menyebutkan pemenuhan standar dan juga pemenuhan latas yang terhadap barang-barang impor yang dijual melalui e-commerce. Dan kita selalu berkoordinasi dengan IDEA, Asosiasi E-commerce. Apabila terjadi atau ada informasi terkait dengan penjualan barang tidak sesuai latas atau standar, itu kita langsung minta take down. Oke, baik. Jadi sudah ada langkah antisipasi begitu ya. Terakhir kalau begitu, Pak, kalau kemudian klaim dari Mendak Zulkifli Hasan mengatakan juga ini adalah keberpihakan bagi produksi dalam negeri, akan seperti apa dampak dalam skema yang dibayangkan oleh Satgas ini sebetulnya? Ya, seperti diketahui berdasarkan laporan dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara bahwa selama 4 tahun terakhir itu telah terjadi gelombang PHK sebanyak orang dari 36 perusahaan di Semarang, Pekalongan, Sukoharjo, Magelang, Demak, Karanganyar, Jawa Barat, dan Banten. Dan dari 36 pabrik itu 14 dilaporkan sudah tutup. Jadi kami berharap nanti dari hasil kerja Satgas ini kita akan melakukan tindakan hukum sehingga masyarakat lebih tertib dalam melakukan kegiatan usaha, terutama mereka dapat berdagang dan membeli produk lokal. Dengan demikian dapat menumbuh kembangkan industri lokal dengan baik. Oke, baik, baik. Itu yang dimaksud dengan keberpihakannya begitu ya. Kami tentu akan menunggu bagaimana sepak terjang dari Satgas ini, Pak. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Moga Simatupang, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga atau Tata Tertib Niaga Kemendak Republik Indonesia. Selamat sore, sehat selalu, Pak. Selamat sore, Mas Bro. Terima kasih.